Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Siti Mustikah dengan NIM 2110113220002 dari konsentrasi bisnis. Dan saya Helda Eliani dengan NIM 2110113320013 dengan konsentrasi akuntansi. Kami dari Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat. Pada video ini, kami akan membahas tentang franchise atau waralaba dan sejarah berdirinya usaha ayam bakar Wong Solo. Tujuan membuat video ini adalah untuk memenuhi syarat kelulusan dari mata kuliah pengantar bisnis, yang mana pengampu mata kuliah tersebut adalah Bapak Dr. Ananda Setiawan, MPD. Bisnis franchise kini menjadi salah satu skema usaha yang semakin populer di Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, waralaba atau bisnis franchise memiliki arti kerjasama dalam bidang usaha dengan bagi hasil sesuai kesepakatan yang mencakup dengan hak kelola serta hak pemasaran. Secara umum dan mendetail, bisnis franchise adalah bentuk kerjasama usaha antara pemilik merek dagang, produk, atau sistem operasional. Kerjasama ini didelegasikan kepada pihak kedua yang berhak mendapatkan izin untuk pemakaian merek, produk, serta sistem operasional tersebut dalam menjalankan sebuah usaha. Di dalam model bisnisnya, bisnis franchise memiliki dua buah elemen tetap, yaitu franchisor dan franchise. Sebagai pemilik bisnis franchise, franchisor memiliki peran untuk memberikan izin dan hak penjualan terhadap bisnis yang dimilikinya, meliputi merek dagang, produk, serta sistem operasional yang telah dibentuk. Sedangkan franchise merupakan seseorang atau sebuah badan yang menerima hak penjualan dari pemilik bisnis waralaba setelah mendapatkan persetujuan demi meningkatkan keuntungan dari bisnis tersebut. Saat ini di Indonesia juga ada dua jenis franchise yang secara umum sudah banyak diketahui oleh orang. Yang pertama, bisnis waralaba dalam negeri dan juga bisnis waralaba luar negeri. Bisnis franchise menawarkan keuntungan bagi setiap pihak yang menjalankannya, baik sebagai pemilik atau pembeli hak bisnis franchise sendiri. Keuntungannya yaitu perkembangan bisnis yang relatif cepat, minim branding, memiliki rekan bisnis yang profesional, dan sebagai tempat pembelajaran bisnis. Salah satu contoh usaha waralaba dalam negeri yaitu ayam bakar Wong Solo. Pengusaha Puspo Wardoyo, sosok legendaris dikenal semua masyarakat Indonesia. Sejarah ayam bakar Wong Solo dimulai dari menjajakan ayam goreng pinggir jalan. Memulai dari nol, hidupnya tak jauh dari berurusan dengan ayam bahkan sejak masih kecil. Orang tuanya memang berbisnis menjajakan ayam. Puspo kecil ikut membantu kedua orang tuanya menyembelih ayam lalu menjualnya ke pasar. Siang sampai malam, Puspo ikut membantu menjual makanan cepat saji seperti ayam goreng, ayam bakar, dan menu ayam lainnya. Dia menjual ayam-ayam itu di warung orang tuanya di dekat kampus UNS Solo. Terinspirasi oleh cerita pedagang bakso yang sukses mengarungi hidup di Medan, ketika itu pengusaha kelahiran 30 November 1957 itu tengah merintis usaha warung lesehan di Solo menjadi bisnis pertamanya. Dia lakukan selepas mengundurkan diri dari pegawai negeri sipil. Suatu saat ada pedagang bakso asli Solo yang bertandang ke tempat Puspo. Pedagang bakso itu bercerita peluang usaha warung makan di Medan sangatlah bagus. Cerita pengusaha bakso tersebut begitu membenak di hati seorang penjual bakso yang bisa pulang kampung setiap bulan, ditambah penjual bakso itu memakai pesawat terbang setiap bulannya sebagai alat transportasi. Lalu dia berpikir untuk bertekad merantau ke Medan untuk mewujudkan tujuannya itu.
Apa boleh buat warung makan yang termasuk perintis warung lesehan di kota pusat kebudayaan Jawa itu dijualnya kepada seorang teman. Uang hasil penjualan yang tak seberapa itu ia manfaatkan untuk membeli tiket bus ke Jakarta. Ia memilih ke Jakarta, bukannya Medan, karena uang yang dia miliki belum cukup untuk sampai ke Medan. Di tengah perjalanan, suatu hari Puspa membaca lowongan pekerjaan sebagai guru di sebuah perguruan bernama DR Wahidin di Sumatera Utara. Apa boleh buat, semua demi mewujudkan cita-citanya sampai di Medan. Ia berusaha untuk mengumpulkan modal. Kali ini dia kembali menjadi guru. Ini seperti pekerjaannya dulu. Kala itu, Puspa Wardoyo adalah pegawai negeri di mana ia menjadi guru mata pelajaran pendidikan seni di SMA Negeri Muntilan, Kabupaten Magelang. Target saya cuma 2 tahun menjadi guru lagi, ujarnya. Disinilah anak pasangan Sugiman dan Suki ini ketemu dengan istri pertamanya, Rini Purwanti, yang sama-sama menjadi tenaga pengajar di sekolah tersebut. 2 tahun menjadi guru, ia berhasil mengumpulkan tabungan senilai Rp2.400.000. Dengan uang tak seberapa itu, dijadikannya modal untuk menaklukkan kota Medan. Keinginan untuk berusaha di kota Medan semakin tak terbendung. Uang tabungan itu sebagian Pospo gunakan untuk menyewa rumah dan membeli sebuah motor Vespa butut. Sisa 700.000 digunakan sebagai modal membangun warung kaki lima di bilangan Polonia Medan. Ia menyewa lahan 4x4 meter persegi seharga 1.000 per meter. Ada cerita menarik ketika bisnis ini baru saja berjalan. Di warung yang masih sederhana ini, suatu hari seorang pegawainya mengalami kesulitan. Ia terlilit hutang dengan rentenir. Pospo kala itu segera membantu sang pegawai melunasi hutangnya. Tak disangka si pegawai itu membalas kebahagiaan Pospo dengan cara yang unik. Ia lalu membawa wartawan sebuah harian lokal Medan. Si wartawan yang merupakan sahabat suami pegawai yang ditolong Pospo kemudian menuliskan profilnya. Sebuah artikel yang berisi profil Pospo Wardoyo berjudul Sarjana Buka Ayam Bakar Wong Solo. Artikel ini membawa rezeki bagi warungnya. Esok hari setelah artikel dimuat di koran, banyak orang yang berbondong-bondong mendatangi warung milik Pospo. Siapa sangka jika sebuah warung kecil ini kemudian melahirkan sebuah usaha jaringan rumah makan yang cukup kondang di seantero Medan. Dari ibu kota Sumatera ini nanti rumah makan ayam bakar Wong Solo melejit ke pentas bisnis nasional. Belakangan ini nama Wong Solo semakin berkibar-kibar setelah berhasil menaklukkan Jakarta setelah sebelumnya mengapung dari daerah pinggiran. Dalam waktu relatif singkat, kehadiran Wong Solo telah merengsek dan menanamkan tonggak-tonggak bisnisnya di pusat kota metropolis ini. Ekspansinya pun semakin tak tertahankan dengan memasuki berbagai kota besar di penjuru Indonesia. Melalui sistem waralaba, dengan mudah ayam bakar Wong Solo dijumpai. Fenomena Wong Solo mengundang decak kagum berbagai kalangan dari pejabat pemerintah, para pelaku bisnis, hingga para pengamat. Hampir semua outletnya di Jakarta selalu sesak pengunjung, terutama di akhir pekan dan hari-hari libur. Skala usaha Wong Solo memang belum sekelas para konglomerat yang enteng menyebut angka omset, aset, dan keuntungan per tahun yang triliunan rupiah. Kendati masih tergolong usaha menengah, namun bisa dibilang kinerja Wong Solo sangat solid dan tak punya beban utang. Ia memiliki fondasi kuat untuk terus berkembang. Untuk mewujudkan mimpinya, ayah 9 anak dari 4 orang istri telah melewati rute perjalanan yang berliku lengkap dengan segala tantangannya. Ada masa ketika di awal merintis usaha ketika masih
Di Medan, ia nyaris patah semangat karena selama berhari-hari tak pernah untung. Hanya berjualan 2 atau 3 ekor ayam bakar dan nasi, terkadang dalam satu hari tak seekor pun yang laku terjual. Pernah pula seluruh dagangannya yang telah dimasak di rumah tumpah di tengah jalan karena jalannya licin sehabis hujan. Pada awal perantauannya ke Medan, Puspo Wardoyo sama sekali tak menyangka jika usaha warung bakar Wong Solo bisa berkembang sangat pesat. Maklum, rumah makan yang dibukanya saat itu hanyalah sebuah warung berukuran sekitar 4x4 meter di dekat Bandara Polonia, Medan. Setahun pertama, dia hanya mampu menjual 3 ekor ayam per hari yang dibagi-bagi menjadi beberapa potong. Harga jual per potongnya yaitu 4.500 plus sepiring nasi. Promosi dari mulut ke mulut membuat warungnya makin terkenal dan sangat efektif. Terlebih ketika seorang wartawan daerah membuat tulisan tentang Wong Solo makin ramai warungnya. Kisah lain pernah suatu hari dia kewalahan memenuhi pesanan pelanggan. Di saat itu 3 ekor ayam jualannya habis. Datang pembeli lain yang bersedia menunggu asalkan Puspo mau mencari ayam baru ke pasar. Dia segera saja memenuhi permintaan pelanggan tersebut dengan membeli 3 ekor ayam lagi. Namun, datang lagi pelanggan lain yang juga bersedia menunggu. Ia mencari ayam lagi ke pasar. 2 tahun telah berlalu, dan seorang Puspo segera memperluas warung hingga layak disebut rumah makan. Jiwa seni Wardoyo nampak tergurat pada bentuk bangunan dan penampilannya yang memang cenderung nyeleneh. Dalam bentuk bangunan, misalnya, Puspo tak segan-segan mengeluarkan uang cukup besar untuk membayar seorang arsitek guna mewujudkan imajinasinya terhadap suatu bentuk bangunan. Perpaduan seni dan jiwa kewirausahaan juga tertuang dalam pendekatan terhadap konsumen. Dia berusaha menghafal nama-nama semua pelanggannya, sehingga sewaktu mereka datang, dia dapat menyambut mereka dengan menyebut nama-nama pelanggannya. Inilah yang disebut dengan menjadikan pelanggan sebagai saudara. Seiring dengan berkembangnya Wong Solo, Puspo Wardoyo akhirnya membuka kesempatan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk ikut menikmati nilai tambah Wong Solo melalui sistem waralaba. Untuk waralaba tersebut, dia telah membuat standarisasi rasa dan gerai. Jika seseorang memilih waralaba Wong Solo di Jakarta, dipastikan akan sama rasanya dengan penataan gerainya dengan Wong Solo di pusatnya, yaitu Medan. Dari kisah berdirinya Wong Solo ini, kita dapat mengambil nilai tekad untuk menjadi pengusaha yang kuat, tidak takut akan kegagalan, tidak ada kata terlambat jika memang memiliki niat yang kuat, dan selalu semangat untuk mencoba sesuatu yang baru meskipun memiliki risiko kegagalan. Nah, itu tadi video tentang sejarah franchise dan usaha ayam bakar Wong Solo. Semoga bermanfaat dan menginspirasi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.